Pernahkah kamu merenungkan kenapa kamu ada dan mengapa kamu memiliki kesadaran? Seperti kamu ada dan sadar saat menonton video ini. Apakah kesadaran kamu ada begitu saja? Bagaimana jika sebenarnya alam semesta juga memiliki struktur dan sifat yang sangat mirip dengan otak manusia yang juga memiliki kesadaran? Ketika mendengarnya, mungkin kamu merasa ini tidak masuk akal. Namun, pembuktian ilmiah dan observasi mendalam para peneliti di berbagai bidang telah membuktikannya. Pembahasan dalam video ini akan membuka pemahaman tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi, yang akan menjawab pertanyaan terbesar tentang kesadaran, hingga membuka jawaban dari mana kamu berasal, sedang apa kamu di dunia ini, dan kemana kamu setelah mati. Jadi, murnikan pikiranmu dari segala doktrin untuk memahaminya. Dan jika kamu sudah siap, simak video ini baik-baik hingga selesai dan jangan skip. Alam semesta adalah sebuah jaringan kompleks yang terdiri dari miliaran galaksi, sistem bintang, debu kosmik, dan energi gelap yang saling terhubung melalui gaya gravitasi yang terus bertukar informasi dan energi tanpa henti. Para ahli astrofisika telah meneliti pola ini dalam skala yang luar biasa besar, mulai dari supercluster galaksi hingga jaringan alam semesta yang begitu luas. Dan uniknya, struktur alam semesta ini memiliki kemiripan yang identik dengan jaringan saraf di dalam otak manusia, yang menjadi tempat di mana proses kamu berpikir. Interaksi dari gravitasi yang membentuk evolusi juga perkembangan dari galaksi-galaksi di alam semesta, serupa dengan bagaimana pikiran, informasi, dan pengalaman hidup membentuk kecerdasan manusia. Alam semesta kita mirip dengan otak manusia, seolah memiliki kesadaran. Mari kita jelajahi kemiripan yang luar biasa ini secara lebih mendetail. Otak manusia adalah organ yang memiliki kompleksitas dan kerumitan luar biasa yang cukup untuk menampung miliaran neuron, di mana masing-masing membentuk koneksi satu sama lain yang disebut sinapsis. Jaringan dan keterhubungan yang rumit ini memungkinkan otak manusia memproses sejumlah besar informasi sehingga tercipta pikiran, emosi, dan kesadaran. Beberapa ilmuwan dan peneliti neuroscience seperti Rafael Yuste, Susanna Herculano, dan beberapa tim peneliti lainnya yang aktif dalam studi tentang struktur dan fungsi otak manusia mengungkapkan, sejauh ini diketahui ada sekitar 86 miliar neuron yang terdapat di otak manusia. Masing-masingnya terhubung dengan ribuan neuron lainnya yang membentuk struktur dan jaringan pemrosesan informasi yang luar biasa luas. Begitupun juga alam semesta yang bisa diamati diperkirakan memiliki setidaknya 100 miliar galaksi di dalamnya, yang diungkapkan para astronom dan ilmuwan seperti Edwin Hubble. Di sisi lain, alam semesta kita bukan hanya sekedar sekumpulan bintang, galaksi, dan planet-planet saja, namun sebenarnya juga terdiri dari struktur yang sangat rumit. Misalnya seperti adanya jaringan semesta dan gugus-gugus galaksi yang sangat menyerupai koneksi sistem saraf yang juga ditemukan di dalam otak manusia. Sama seperti neuron yang bertukar impuls listrik dan mengalirkan informasi ke seluruh tubuh, galaksi-galaksi juga berkomunikasi melalui gravitasi dan radiasi elektromagnetik, membentuk struktur besar yang disebut jaringan kosmik atau jaringan alam semesta, meskipun dalam skala dan kompleksitas yang benar-benar jauh lebih besar dari otak manusia. Di otak manusia, neuron saling berkomunikasi melalui jaringan yang kompleks. Begitupun alam semesta yang dipenuhi dengan jaringan galaksi dan filamen kosmik yang luas, yang saling terhubung melalui gravitasi dan gaya-gaya semesta lainnya yang rumit. Seperti neuron yang berkelompok membentuk wilayah fungsional di otak, galaksi juga membentuk kelompok-kelompok kecil dan supergugus yang pada akhirnya membentuk struktur alam semesta secara keseluruhan. Hal ini mengungkapkan kemiripan luar biasa antara otak manusia dan alam semesta. Fenomena ini benar-benar mengejutkan dan menjadi hipotesis yang sangat menarik karena mengungkapkan kesamaan di antara jaringan rumit yang kita amati di alam semesta dan jaringan yang ada di dalam otak kita sebagai manusia. Ilmuwan seperti Michael Merzenich juga telah melakukan penelitian yang mendalam tentang neuroplastisitas otak, membuktikan bahwa otak bukanlah entitas statis, tetapi lebih mirip dengan sistem pemrosesan informasi yang dinamis, yang terus beradaptasi dan
dan berkembang, otak terus memproduksi neuron baru dan membentuk kembali koneksi antar neuron sepanjang kehidupan manusia yang memungkinkan struktur otak bisa beradaptasi, berubah, dan berkembang menjadi lebih luas. Dan rupanya, evolusi dan adaptasi alam semesta memiliki sifat plastisitas seperti otak manusia. Alam semesta pun menunjukkan proses dinamis yang serupa dan mengalami proses evolusi dan adaptasi dalam rentang waktu yang sangat lama. Carl Sagan dalam karyanya seperti serial dokumenter Cosmos dan buku-bukunya seperti Cosmos dan Pale Blue Dot mengatakan bahwa ketika galaksi-galaksi bertabrakan, bintang-bintang baru akan lahir dan bintang tua akan mati, hingga galaksi-galaksi saling bergabung untuk membentuk struktur dan jaringan besar yang menghubungkan galaksi-galaksi dan filamen dan simpul-simpul kosmik, sehingga menjadi siklus pertumbuhan dan transformasi yang terus-menerus terjadi. Tak ada bedanya seperti otak manusia yang mereplikasi serta meregenerasi sel-sel yang ada di tubuh. Seolah-olah alam semesta ingin menegaskan bahwa ia sedang menjalani proses berpikir dan membentuk kecerdasannya sendiri seperti otak manusia dalam versi yang sangat besar. Ilmuwan seperti Dmitry Kryukov juga menemukan bahwa terdapat keterkaitan antara struktur jaringan alam semesta dan jaringan neuron di otak manusia berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Alam semesta memiliki pola yang mirip dengan hubungan di antara neuron di otak. Prinsip-prinsip dasar alam semesta dalam membentuk jaringan galaksi-galaksinya sama persis dengan pola seperti yang terjadi di otak manusia. Hal ini sangat menakjubkan, bagaimana bisa hal fundamental di alam semesta yang sangat besar ternyata juga mencerminkan apa yang ada di dalam diri manusia yang sangat kecil. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apakah eksistensi kita di sini hanya sekedar sebagai pengamat yang mengamati alam semesta saja, atau justru sebenarnya alam semesta yang sedang berpikir dan mengamati dirinya sendiri melalui adanya pikiran sadar kita? Hasil pengamatan dan perhitungan dalam ilmu kosmologi modern, alam semesta yang bisa diamati berdiameter sekitar 93 miliar tahun cahaya, dan menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati mencakup sekitar 100 miliar galaksi di dalamnya. Galaksi-galaksi ini sama seperti galaksi Bima Sakti yang juga mencakup miliaran bintang-bintang di dalamnya, dan Bima Sakti tergabung dalam sebuah struktur kosmik yang lebih besar yang disebut Laniakea. Penemuan Laniakea ini diumumkan pada tahun 2014 sebagai supercluster raksasa yang terdiri dari berbagai galaksi, termasuk Bima Sakti serta beberapa supercluster dan gugus galaksi lainnya. Dan jika kamu memperhatikan supercluster Laniakea ini dengan lebih detail, sepertinya tidak asing, tampak familiar seperti tersebar dan bisa ditemukan di mana-mana. Jika kamu perhatikan percabangan akar pohon, dahan pohon, urat pada daun, bahkan percabangan jaringan sel darah dan juga jaringan sel paru-paru, bahkan sel saraf otak, sangat mirip dan identik dengan Laniakea. Semua struktur fisik dan biologis ini memiliki sebuah pola fraktal atau pola matematis yang sangat identik dengan Laniakea. Apakah ini sebuah kebetulan yang berulang? Apakah Laniakea dan supercluster lainnya adalah sebuah jaringan sel saraf raksasa yang terhubung seperti jaringan saraf pada otak manusia? Saat ini kita benar-benar tak tahu, namun ini sangat mirip. Lalu, jika alam semesta adalah sebuah otak raksasa, maka kita hidup di dalamnya, yang menimbulkan pertanyaan lanjutan tentang apa sebenarnya kenyataan dan apa sebenarnya kesadaran. Kamu pasti memahami bahwa kenyataan dan kesadaran merupakan hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Dan untuk memahami konsep ini lebih lanjut, kita akan menelaah dari perspektif mekanika kuantum. Di dalam dunia kuantum, dikenal fenomena aneh di antara partikel-partikel. Contohnya adalah tentang entanglemen kuantum, di mana sebuah partikel dapat mempengaruhi partikel lainnya tanpa memperdulikan jaraknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa segala hal di alam semesta saling terkait. Hal ini menjadi indikasi bahwa kita mungkin hidup di dalam sebuah kesadaran yang menyatu. Karena bagaimana mungkin partikel yang terpisah dengan jarak yang sangat jauh dapat saling mempengaruhi?
Mereka dapat bertukar informasi di antara keduanya melampaui kecepatan cahaya. Contohnya konsep superposisi kuantum. Jika satu partikel diketahui memiliki spin ke bawah, maka secara otomatis partikel pasangannya akan memiliki spin ke atas. Pada tahun 2022, eksperimen kuantum entanglement ini telah membenarkan alam semesta memiliki sifat non-lokal, di mana konsep tempat dan jarak bukanlah hal yang mendasar. Bahkan, ruang dan waktu bukanlah elemen fundamental dari semesta ini. Keduanya hanyalah produk dari sesuatu yang lebih dalam. Meskipun membingungkan, dalam kerangka fisika kuantum hal ini terbukti benar. Maka atas penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kita berada di dalam kesadaran yang lebih besar daripada sekedar kumpulan atom fisik belaka. Belakangan ini ilmuwan juga telah mengungkapkan tentang dualitas gelombang dan partikel. Dibuktikan dalam eksperimen celah ganda atau double slit eksperimen, partikel subatomik seperti elektron dan proton dapat menunjukkan sifat gelombang dan partikel bergantung pada cara kita mengukur dan mengamatinya. Dalam skala subatomik, partikel-partikel seperti elektron atau proton tidak selalu memiliki sifat yang sama. Ketika diobservasi atau diukur, partikel ini menunjukkan perilaku seperti partikel dengan sifat yang dapat ditentukan, seperti posisi atau momentum. Namun, dalam kondisi tidak diamati atau diukur, partikel ini menunjukkan perilaku berbeda yang mirip seperti gelombang dengan pola interferensi seperti gelombang cahaya. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana partikel-partikel subatomik ini dapat mengetahui bahwa mereka sedang diukur atau diamati? Apakah mereka juga sadar dan mampu berpikir? Bahkan kalaupun partikel ini dapat berpikir, bagaimana mereka bisa tahu apa yang ada di pikiran para saintis yang akan mengamatinya? Seakan-akan mereka dapat membaca pikiran para saintis tersebut, dan ini membawa kita kepada gagasan bahwa kesadaran mungkin lebih mendasar daripada materi fisik. Jika tidak ada kesadaran, maka segala sesuatu mungkin tidak akan ada. Materi fisik hanya hasil dari adanya kesadaran, bukan sebaliknya. Galaksi, bintang, dan alam semesta yang luas mungkin tidak akan pernah ada tanpa keberadaan pengamat atau observer yang mempunyai kesadaran, yaitu manusia. Di sisi lain, teori string telah mengubah pandangan tentang apa yang menjadi dasar bagi semua partikel dan atom. Menurut teori string, di dunia subatomik terdalam ada energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Atom tidak lagi dianggap sebagai dasar, melainkan manifestasi dari energi yang bergetar ini. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta mungkin memiliki kesadaran atau setidaknya mengekspresikan sesuatu, dan ekspresi dari alam semesta ini pada akhirnya berubah menjadi berbagai partikel. Sama halnya dengan impuls listrik dalam sistem saraf manusia yang berkelanjutan, yang juga mendasari keberadaan kesadaran. Impuls listrik dalam otak manusia juga berasal dari energi yang bergetar pada string. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesadaran diri sebagai aku yang ada di setiap individu manusia mungkin juga bersifat relatif dan tidak benar-benar ada, karena pada dasarnya hanya manifestasi dan ekspresi dari kesadaran universal tunggal yang meliputi seluruh alam semesta. Lalu, setelah menyimak berbagai penemuan ilmiah yang serba kebetulan dan saling terkait ini, mungkinkah kita semua hanya wadah bagi eksistensi Tuhan, tempat menyimpan pengetahuan dan kekuatannya? Dalam pembahasan sebelumnya, eksperimen kuantum entanglement membenarkan bahwa alam semesta bersifat non-lokal, di mana tempat dan jarak tak mempengaruhi keterikatan dan keterkaitan partikel, dan kesimpulan bahwa partikel subatomik dapat menunjukkan sifat gelombang dan partikel bergantung pada kesadaran pengamat yang mengukur dan mengamatinya. Maka bahasa otak di sini dapat diganti dengan pikiran atau kesadaran, karena dalam pengertian ini materi fisik pada dasarnya tidak benar-benar nyata tanpa kesadaran yang mengamatinya. Lalu, apakah artinya kita hidup dalam sebuah kesadaran yang maha besar? Mungkin hal inilah yang menjadi alasan di dalam dunia kuantum terdapat superposisi dan ketidakpastian. Mungkin karena alam semesta adalah pikiran yang terus mengamati, yang mengakibatkan kenyataan menjadi sesuatu yang tidak pasti dan abstrak. Kenyataan selalu bersifat probabilistik dengan kemungkinan yang tak terbatas, yang berubah tak menentu sampai kita benar-benar mengukur dan mengamati secara langsung. Seperti dalam dualitas cahaya yang eksis menjadi gelombang, namun terkadang
kadang juga eksis menjadi partikel, tergantung apakah dia sedang diamati atau tidak diamati. Jika ini benar, sungguh hal yang sangat mengejutkan, karena kita adalah bagian kecil dari pikiran ini. Hipotesis ini juga memberikan alasan mengapa mekanika kuantum dan relativitas umum sulit untuk disatukan, karena keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dari pengetahuan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai otak sebenarnya tidak ada. Otak ada justru karena adanya kesadaran kita yang mengamati realitasnya. Hal ini berlaku tidak hanya pada otak, tapi juga pada semua materi fisik yang ada. Berdasarkan pemahaman dualitas gelombang dan partikel sebelumnya, mungkin yang benar-benar ada hanyalah sebuah kesadaran. Dan ironisnya, kita masih belum sepenuhnya memahami apa itu kesadaran, siapa yang pertama kali menyadari keberadaan sehingga segalanya menjadi ada.